Setengah lengan lantar kanan, gerak. Duduk, gerak. Masuk kelas dengan teratur. Bajunya tolong masukkan dulu ya. Ya, Bu. Siapa dulu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita baca dulu ya. Andini Dwi Putri, Angelina Sabila, Cecia, Claudia Isabella, Deca Febrio Risma, Dimas Putra Liandra, Dina Marsa Saputri, Kabil, Vanessa Fidela Azara, Fitri Azila, Hayatul, Elsa Fitra, Indri Anggun Mata, Jokan Rahman Aditya, Kesia Devita Lopa, Oli Laura, Mutia Gustia, Melati, Monica Mansuri, Muhammad Fauzi, Nabila Putri, Nasisa, Nur Nabila, Oglar, Rehan Amrit, Rehanda Pratama, Rekil Dasro, Reki Manaki, Riki, Sabira Kofifa, Linda Mardiana, Wanita Dwi Saputra, Lesa Septriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
masih ingat materi kita kemarin sama kalian? Tentang keberagaman. Apa? Yaitu adalah keberagaman dalam masyarakat. Kemarin dikatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu macam pulau yang ada di Indonesia. Namun setiap pulau tersebut mempunyai perbedaan mulai dari ras, suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Nah, untuk pada hari ini kita tujuan pelajaran kita yaitu kita masih elemen yang sama yaitu bineka tunggal ika. Namun sebelum kita masuk pada materi ada baiknya sedikit kita sampaikan apa saja tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan identitas, baik pada aspek jenis identitas maupun bentuknya. Yang kedua, peserta didik dapat menggali dan membangun kesadaran bahwa adanya keragaman identitas yang kita miliki. Namun sebelum kita masuk kepada materi ini, ada baiknya sedikit dulu kita bernyanyi bersama ya. Itu mengenai yang lain silakan berdiri ya. Saya nyanyikan sebuah lagu yaitu lagu Kita Satu Bangsa. Nah, itu adalah sedikit tadi menceritakan lagu berbangsa kita itu adalah Indonesia. Kenapa ibu mengambil lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini? Karena kita tahu bahwa dari bangsa ini menyangkut dengan materi kita sekarang itu adalah bineka tunggal ika. Nah, sekarang kita lihat
siswa. Nah, kita perhatikan sesuai dengan tujuan perjalanan kita hari ini, yaitu peserta didik. Yang pertama, peserta didik harus mampu menjelaskan apa yang masuk dengan identitas, baik pada aspek identitas maupun bentuknya. Nah, kalian tahu nggak? Kalian tuh punya identitas atau tidak? Iya. Kita punya identitas kan? Iya. Apa-apa saja identitas kita? Umur, nama. Nah, mulai dari nama. Apa lagi? Namun kalau kita lihat bukan kita saja yang mempunyai identitas, bangsa atau negara kita juga mempunyai identitas. Nah, sebelum kita lihat apa-apa saja identitas bangsa Indonesia, kita lihat terlebih dahulu yaitu pengertian identitas. Kita lihat dulu itu adalah pengertian identitas. Kalau kita perhatikan pengertian identitas di sini adalah menurut kata identitas berasal dari kata identi, berarti ciri-ciri atau tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Sedangkan satu lagi, nasional adalah menunjukkan pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik itu fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Ini adalah menurut nasional pengertian dari identitas. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari perpaduan pengertian identitas dengan nasional, kita dapat lihat identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melakukan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Sementara menurut Kota Wibisno, pengertian identitas itu adalah pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Jadi dalam arti kata identitas satu bangsa A dengan bangsa B pasti berbeda. Yang kedua, identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Kita lihat apa saja jenis-jenis dari identitas nasional ini atau unsur-unsur dari identitas nasional. Yang pertama itu adalah suku bangsa, kebudayaan, bahasa, dan kondisi geografis. Kalau kita perhatikan di sini, kita lihat apa-apa saja jenis-jenis dari identitas bangsa Indonesia. Kita perhatikan materi kita yaitu mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu di negara kita sebagai apa? Sebagai apa? Semboyan. Yaitu adalah sebagai semboyan bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Terus dasar negara kita apa? Dasar negara kita adalah Pancasila. Bagus lambang negara kita? Garuda Pancasila. Lagu kebangsaan kita? Bendera kebangsaan kita? Bahasa persatuan kita? Bahasa Indonesia. Yang kita sebutkan tadi itu adalah merupakan identitas bangsa Indonesia. Itu adalah merupakan identitas dari bangsa Indonesia. Nah, walaupun itu adalah merupakan identitas bangsa Indonesia, semuanya yang kita sebutkan tadi diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen mulai dari pasal 36, 36A, 36
6B dan 36C itu adalah membahas mengenai identitas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Nah, jadi ini ada sebuah video yang akan kalian simak. Nanti berdasarkan video tersebut nah, jadi dikatakan Yesus adalah karakter atau identitas bangsa Indonesia atau sebagai jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia. Namun kita mempunyai identitas, namun di dalamnya kehidupan kita berbangsa dan negara, yaitu terdapat berbagai macam keberagaman yang kita katakan tadi ada suku, bahasa, budaya, dan ada istiadat. Sekarang coba kita amati atau kalian tonton video yang ada di depan ini nanti apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut. Kita perhatikan video ya. Setiap kelompok tolong perhatikan videonya. Jadi sebelum kalian memperhatikan videonya, ada baiknya sedikit dulu kalian cermati baik ya. Ini adalah merupakan video mengenai kembali kepada karakter atau jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia. Terletak dari Sabang hingga Merauke, dengan jumlah koloni dari 17.000, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya. Tak hanya kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia pun dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Tidak heran jika kehebatan dan keunggulan Indonesia dan berbagai bidang dikenal hingga mancanegara. Sejak era berjuang melawan kolonialisme, Indonesia telah membuktikan bahwa salah satu kunci kemenangan melawan penjajah adalah bersatu. Rakyat Indonesia dengan beragam perbedaannya, jika bersatu, bekerja sama dan bergotong royong, terbukti mampu menghasilkan kekuatan yang tak terkalahkan oleh bangsa penjajah. Ada banyak peristiwa bersejarah yang menunjukkan bahwa dengan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda, bangsa Indonesia tetap mampu bersatu. Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Kongres ini bertujuan membangkitkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda yang berbeda latar belakang. Kongres menghasilkan satu perdebatan tekad yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Ada juga BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk 1 Maret 1945. BPU PKI beranggotakan 69 orang, yang terdiri dari 62 orang yang merupakan tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berasal dari berbagai daerah dan beragam aliran, ditambah 7 orang anggota istimewa yang mewakili pemerintah Jepang, namun tidak memiliki hak suara. Proklamasi Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kisah persahabatan dua tokoh Soekarno dan Sudirman
Negosiasi Afrika menjadi dorongan kuat bagi negara-negara berjajah untuk segera merebut kemerdekaannya. Inilah salah satu peran besar Indonesia dalam kancah politik internasional yang diakui oleh dunia. Di bidang politik pun sesungguhnya Indonesia memiliki tradisi politik yang santun dan layak dicontoh. Ini adalah gambaran suasana pemilu tahun 1955, pemilu pertama yang diselenggarakan setelah 10 tahun Indonesia merdeka. Selain melihat semua warga yang memiliki hak pilih memperlihatkan kegembiraannya. Berbeda sikap politik adalah hal yang wajar dan tak perlu digeluti hingga menjadi konflik. Soekarno pun memberikan contoh keteladanan yang sederhana. Menjadi pemimpin tak harus dilayani secara istimewa. Sambil tersenyum, Soekarno ikut menghargai menunggu giliran memberikan suaranya bersama para pemilih lain. Pemilu 1955 diikuti 172 kontestan, terdiri dari partai politik, ormas, bahkan peserta perorangan. Tujuannya untuk mengakomodasi ideologi yang sangat beragam, seperti Marxisme, Sosialisme, Nasionalisme, Islam, Kristen, bahkan kejawen. Berlangsung secara damai, pemilu 1955 dianggap oleh banyak kalangan sebagai pemilu yang paling bebas dan demokratis dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Nilai-nilai kekeluargaan telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai pilar kekuatan ekonomi kerakyatan dipilih demokrasi yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai salah satu bentuk kemandirian bidang ekonomi, sejak tahun 1964, Indonesia menjalankan program swasembada sadar. Beberapa kali pula dijalankan proyek pengembangan kapas unggul di wilayah Jawa Tengah. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap usaha kecil dan rakyat di bidang budidaya ulat sutra. Semua orang yang masuk ke dalam kemahasiswaan bilang pikirannya yang masuk ke dalam kemahasiswaan dengan ideologi kalau laki-laki ini kalau perempuan yang sudah bersuami dan ini kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan itu kalau kita sama. Di bidang pendidikan, Indonesia memiliki tokoh yang meletakkan dasar bagi pendidikan bangsa Indonesia. Hingga hari ini, tak ada yang meragukan nama besar Ki Hajar Dewantara yang mempelopori demi minat mahasiswa dan melahirkan konsep kebudayaan. Ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia bukanlah pendidikan yang berkiblat ke pendidikan ala barat. Pada pidato perayaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-19 ini, Soekarno mengingatkan bahwa revolusi adalah langkah yang tak pernah berhenti. Februari 1965 menjadi hari yang bersejarah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Hari itu Presiden Soekarno meresmikan pembangunan reaktor atom Serpong. Pembangunan reaktor atom ini menjadi bukti nyata bahwa di masa itu Indonesia telah berhasil mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bukti lain kemajuan iptek di Indonesia adalah industri pesawat terbang nasional atau IPTN.
mengharumkan nama Indonesia lewat bidang olahraga. Hingga kini, Indonesia adalah salah satu negara yang diperhitungkan dalam ajang bulu tangkis internasional karena memiliki pemain-pemain yang handal. Tak ketinggalan, putra-putri Indonesia juga banyak menorehkan catatan membanggakan dengan menjadi juara di berbagai ajang Olimpiade Sains dan Matematika. Cuplikan tadi hanyalah penggalan gambaran kehebatan dan prestasi yang dimiliki Indonesia. Ada lebih banyak lagi catatan kehebatan lain yang dimiliki Indonesia. Semua catatan itu tersimpan rapi dalam koleksi yang dikelola oleh ANDRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Menurut kehebatan dan kebanggaan Indonesia di masa lalu, lantas timbul pertanyaan, adakah kehebatan semacam itu masih tersisa hari ini? Indonesia hari ini memang telah banyak berubah. Tak hanya kisah membanggakan, Indonesia pun memiliki beragam kisah persoalan. Persoalan-persoalan besar yang muncul berpotensi menjadi penghalang utama bagi Indonesia dalam mencapai apa yang telah menjadi cita-cita proklamasi kemerdekaan. Cita-cita proklamasi akan berhasil jika seluruh rakyat Indonesia terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, mutlak dibutuhkan suatu perubahan sikap dan mental demi mengembalikan kejayaan dan kebanggaan Indonesia. Bukan hal yang mudah menemukan kembali karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya yang memiliki nilai-nilai luhur dan membanggakan. Mempelajari arsip dan catatan peristiwa bersejarah lainnya adalah langkah awal menemukan kembali karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Kasaran arsip yang dikelola ANDRI dapat dijadikan peta atau panduan perjalanan penemuan jati diri bangsa Indonesia. Nah, itulah tayangan video yang sama-sama kita lihat lebih kurang 13 menit. Jadi mungkin dari 13 menit ini di depan kalian itu sudah ada PPD yang dibagikan, ya kan? Jadi tolong kalian diskusikan. Nah, kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Nanti kita presentasikan ke depan. Nah, kenapa kok ada di sini satu orang dalam diskusi? Karena LKPD ini nanti untuk penilaian kalian ada penilaiannya tugas kelompok. Nah, tugas kelompok. Setelah itu ada penilaiannya berdasarkan LKPD dan juga keaktifan kalian di dalam diskusi. Nah, juga ada keaktifan kalian di dalam diskusi. Jadi minta sama kalian, kalau kalian kan sudah teringat kan video yang kalian tonton tadi? Bisa kan? Sama lebih kurang itu 13 menit tadi. Tolong kalian diskusikan sama teman kalian apa-apa saja beberapa pertanyaan yang sudah diberikan sama KPD. Silakan kalian jawab
Kasih waktu 20 menit ya. Sudah diskusi kalian. Bisa 1 menit? Bisa? 30 menit silakan. Nah, coba juga. Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian mendiskusikan soal yang ada di KPD kalian berdasarkan video yang sampai tadi. Nah, jadi untuk soal pertanyaan minta apa yang ada dalam film kembali kepada karakter. Jadi cerita film tadi apa? Nah, ya. Yang judulnya tadi itu adalah kembali kepada karena kejadian kita tadi 30.
Tas ya. Masih waktu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi.
kegiatan dalam mempertahankan kemerdekaannya ya terus menggali gue tapi gue lagi kan saling kok sama menggali serta mewujudkan kekayaan dan tidak mempertahankan jadinya kekayaan yang ada yang dimiliki serta tadi sekarang akan kita presentasikan yaitu hasil diskusi kalian berdasarkan LKPD yang kalian jawab tentang video yang ibu tampilkan tentang video yang ibu tampilkan tadi. Paham? Paham. Nah, sebelum kalian tampil kita deskripsi dulu sejenak. Hai.
jawabannya berbeda. Konfirmasi kita atau jawaban kita pasti berbeda, Be? Beda. Berbeda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan atau memberikan jawaban kami yang telah kami diskusikan bersama kepada kalian. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bernadia. Saya Yulia Purnama Sari. Saya Yulia. Hei. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami bersama kepada kalian. Yang akan pertanyaannya yang akan disampaikan oleh Kolik. Pada Kolik dipersilakan. Pertanyaan nomor 1. Apa yang ada dalam film kembali pada karakter dan jati diri bangsa itu sendiri? Jawaban akan dibacakan oleh Indi Anggun. Jawabannya yaitu adanya semangat untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, mulai dari segi sumber daya alam, kebudayaan, dan sumber daya manusia untuk mencapai kemakmuran suatu bangsa. Pertanyaan nomor 2. Hal-hal apa saja yang dapat membentuk jati diri bangsa Indonesia yang akan dibacakan oleh Jovan? Jawabannya yaitu adanya rasa persatuan dalam keberagaman mulai dari segi tradisi, suku, ras, agama, dan lain sebagainya yang saling memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri. Pertanyaan nomor 3. Mengapa jati diri bangsa harus dipertahankan? Yang akan dibacakan jawabannya oleh Desya. Jawabannya, karena kalau tidak dipertahankan akan membuat jati diri bangsa hilang dan tidak adanya pendirian yang membuat Indonesia mudah terpengaruh oleh budaya asing. Pertanyaan nomor 4. Kapan bangsa Indonesia ditentukan sebagai jati diri bangsa yang akan dibacakan oleh Andres? Jawabannya ialah ketika mereka mempertahankan dan mengembangkan kelebihan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Pertanyaan nomor 5. Menurut Anda, apakah Pancasila menunjukkan jati diri bangsa Indonesia? Jawaban akan dibacakan oleh Rehanda. Ya, jawabannya adalah ya, karena merupakan ideologi dan pandangan dari suatu bangsa. Pertanyaan nomor 6. Apakah identitas nasional dari satu negara bisa hilang? Jawaban akan dibacakan oleh Ibu Nadira. Jawabannya adalah bisa. Apabila bangsa itu tidak mampu untuk mempertahankan dan mengembangkan kelebihan yang dimiliki bangsa itu sendiri. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara kita membangun jati diri bangsa? Jawaban akan dibacakan oleh Ibu Nadira. Jawabannya yaitu dengan cara mengembangkan potensi-potensi yang ada. Pertanyaan nomor 8. Apakah film ini relevan dengan Pancasila dan identitas bangsa Indonesia? Jawabannya adalah iya, karena film ini menggambarkan perjuangan dan kegigihan dalam mempertahankan serta memperlihatkan kekayaan dan pencapaian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami bersama. Atau apakah kelompok lain ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan kepada kelompok kami? Kalau ada, silakan berikan kepada kami. Nah, ini perhatikan ya. Jadi dari hasil beberapa soal beberapa pertanyaan yang dibacakan oleh kelompok yang tampil tadi, kalian menyimak tadi ya. Nah, jadi apakah ada tanggapan, saran, atau berupa kritikan dari kelompok yang lain? Silakan. Ingat ya, satu kelompok itu bertanggung jawab satu pertanyaan. Silakan. Silakan, kelompok yang lain. Halo? Hai. Masih semangat kan? Nah, silakan kelompok lain. Atau kalian bisa mengulangi lagi pertanyaan, coba kembalikan pertanyaan dulu ya. Itu bisa. Nah, silakan ya.
Ya, kumpulkan. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Oke, kita bisa menyebutnya seperti tradisi. Indonesia memiliki berbagai tradisi, kesenian dan hal lain sebagainya. Itu merupakan salah satu jati diri bangsa. Bagaimana seperti tadi, bela-beli atau berbagai hal mengenai suku bangsa. Yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk jati diri bangsa yang dimiliki oleh Indonesia. Yang terdiri dari berbagai hal, mulai dari keberagaman dan hal lain sebagainya. Apakah populer ingin memberikan saran atau masukan dari kami? Dari kelompok lain enggak ya? Satu kelompok satu penanya. Atau bisa jadi juga kita tambah jawabannya dari berdasarkan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bagaimana strategi bangsa bisa terbentuk? Coba jelaskan. Bagaimana jati diri bangsa? Baiklah, kami akan memberikan jawaban kepada kelompok tiga. Dengan cara mengembangkan potensi-potensi yang ada serta menciptakan salah satu bidang keunggulan dalam bangsa. Apakah boleh dijelaskan? Paham dengan jawaban kami? Baik, pertanyaan selanjutnya kepada kelompok lain. Lanjut untuk kelompok lagi. Silakan. Kelompok ini. Ada lagi pertanyaan? Enggak ya, sesuai dengan KPP kita tadi bahwa dalam diskusi ada tiga nih. Bagaimana cara mengatasi perbedaan antar umat beragama yang saling mengejek antar agama lain? Baiklah, kami menjawab pertanyaan kelompok A. Agar tidak terjadinya pertengkaran atau perbedaan antara umat beragama, yaitu dengan cara saling menghargai dan tidak saling membanggakan agama satu sama lain dan menganggap agama lain memiliki kelebihan masing-masing. Para kelompok 4 puas. Nah, jadi intinya kalau kita menjaga rasa persatuan dan kesatuan, kita harus menanamkan rasa toleransi atau saling hargai menghargai, saling hormat menghormati. Karena kita tahu negara kita adalah negara yang memiliki berbagai banyak perbedaan. Ada lagi kelompok yang lain? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 1. Menurut film yang sama-sama kita tonton tadi, hal apakah yang membuat pemilu pertama terjadi dengan sangat kondusif? Mohon dijawab. Ulangi lagi. Menurut film yang sama-sama kita tonton tadi, hal apakah yang membuat pemilu pertama terjadi dengan sangat kondusif?
dan kondusif pada pemilu pertama tersebut tidak Pasti dengan temannya. Hal ini terjadi karena banyaknya aksi nyata yang dilakukan oleh Soekarno dari segi perjuangan atau dari segi hak, yang dimana kita melihat perjuangan Soekarno dalam meningkatkan suatu kemerdekaan. Nah, hal inilah yang nantinya membuat bangsa Indonesia berjalan dengan lancar karena sudah ada satu pemimpin, yaitu Soekarno, yang dimana pada saat ini Soekarno merupakan salah satu pemimpin yang sangat aman yang diawali dengan kemerdekaan. Perjuangan yang tidak terputus-putus itulah salah satu hakikat dari pemimpin, yaitu Soekarno, pemimpin pertama Republik Indonesia. Apakah kelompok 16 Baiklah, sampai sini acara diskusi kita bersama. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada putih tapi silakan lagi. Nah, silakan kelompok 2, kelompoknya silakan. Nah, silakan. Dan silakan buka. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan diskusi atau jawaban kami tentang LKPD ini. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Bella Zahra. Saya Kesia. Saya Melati. Saya Lucia Gustiara Manda. Saya Nina Masudri. Baiklah, langsung saja ke pertanyaannya yang akan dibacakan oleh Kesia. Pertanyaan 1. Apa yang ada dalam tugas kembali pada karakter dan dari ciri bangsa yang akan dibacakan oleh Melati? Yaitu terdapat berbagai sumber daya alam, berbagai macam tradisi Indonesia, dan pada tahun 1945, yaitu di mana masyarakat Indonesia memiliki kebebasan dalam hak pilih dari perjuangan pemuda untuk menyamakan perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, dan suku. 2. Hal apa saja yang dapat membentuk jati diri dari bangsa Indonesia yang akan dibacakan oleh Kesia? Yaitu dengan belajar mencintai Pancasila, kita mampu membentuk jati diri kita, jati diri kita, karena Pancasila berasal dari dalam bangsa Indonesia. Pancasila menjanjikan leluhur yang menyebarkan kesatuan bangsa Indonesia hingga akan menjadi negaranya. Apa janji diri bangsa harus dipertahankan yang akan dibacakan oleh Nina? Jawabannya, karena jika jati diri tidak dipertahankan, maka akan mudah masuknya budaya ke Indonesia sehingga dapat merusak budaya di Indonesia dan hilangnya jati diri manusia. Kapan bangsa Indonesia ditentukan sebagai jati diri bangsa yang akan dibacakan oleh Elsa? Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menurut Anda, apakah Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia yang akan dibacakan oleh Ella? Ya, karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dimana masyarakat Indonesia berpedoman kepada Pancasila. Apakah identitas nasional dari suatu negara bisa hilang yang akan dibacakan oleh Melati? Yaitu bisa jika suatu
Ya, karena adanya rasa perjuangan bangsa Indonesia dan rasa cinta kepada negara. Baiklah, itu adalah hasil jawaban kami. Jika kalian ada yang bertanya, silakan. Nah ya, sesuai dikatakan tadi, yaitu tiap-tiap kelompok akan mengajukan satu pertanyaan. Silakan kelompok yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa upaya agar tidak hilangnya identitas suatu negara? Upaya, apa upaya? Apa upaya agar tidak hilangnya identitas suatu negara? Jadi apa upaya kita sebagai seorang pelajar? Kumpulkan pertanyaannya dulu. Nah, ya, silakan. Kanan. Apa yang terjadi itu tidak ada. Lagi. Siapa lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Halo. Hai. Hello, hello, hai. Hai. Panas dingin. Bagian apa langsung aja jangan. Nanti yang lain mencari ya. Yang lain mencari. Nanti yang lain. Jawab yang lain. Bagaimana cara menunjukkan di dalam hati kita jati diri bangsa kita yaitu bangsa Indonesia? Bagaimana cara menumbuhkan di dalam hati kita jati diri bangsa kita yaitu bangsa Indonesia? Silakan saya jawab ya. Baiklah, saya akan menjawab.
Apa upaya agar tidak hilangnya identitas suatu negara dengan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan menumbuhkan rasa perjuangan terhadap suatu negara? Apakah kelompok satu paham? Ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang terjadi jika tidak ada jati diri bangsa? Jika tidak ada, jika suatu negara tidak ada jati diri, maka harga diri Indonesia bisa jatuh karena tidak ada sosialisasi antar negara lain, kurangnya pengadaan pertanian dan pengawasan, dan kurangnya ilmu untuk lebih terlebih. Apakah kelompok 4 paham dengan jawaban yang kami berikan? Kelompok 5 kan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menumbuhkan di dalam hati kita jati diri Indonesia, yaitu harus mempunyai sikap nasionalisme dan memiliki sikap yang pantang menyerah. Apakah kelompok 5 paham? Paham. Apa pertanyaan lagi? Baiklah, kami akan memberikan jawaban kepada kelompok Jeja. Apa fungsi dari jati diri? Yaitu sebagai penanda keberadaan atau substansi suatu bangsa sesuai dengan kondisi bangsa yang mencerminkan daya juang dan keberadaan bangsa. Maka kelompok Jeja Baiklah, seperti itu saja diskusi kami. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tes ya. Nah, kita kasih hapus ya, jangan sampai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Jeja. Pertanyaannya, satu, apa yang ada dalam dewan pembagi pada kelompok dan jadi yang akan dijawab oleh Buding. Hal apa saja yang dapat membentuk jati diri bangsa Indonesia yang akan dijawab oleh Rekti. dan masih ada yang lainnya.
Mengapa jati diri bangsa harus dipertahankan? Yang akan dijawab oleh Fikri Azura. Karena jati diri bangsa adalah suatu karakter yang harus dipertahankan serta lebih mengetahui atau meningkatkan jati diri bangsa supaya menjadi karakter yang lebih baik, serta apabila karakter yang menjadi ciri khas bangsa tidak tersambung dengan baik, maka bangsa tersebut akan mengalami perubahan besar. Kapan bangsa Indonesia ditetapkan sebagai jati diri bangsa yang dapat dijawab oleh Fikri? Menurut Anda, apakah Pancasila menentukan jati diri bangsa Indonesia? Yang akan dijawab oleh Jepang. Ya, berikutnya dari bangsa bisa tinggal seperti lahir yang menjadi negara kebudayaan dan di Apakah identitas nasional dari suatu negara bisa hilang? Yang akan dijawab oleh Fikri. Dapat luntur dan menjadi organisasi yang sudah tangkap. Bagaimana cara kita membangun jati diri bangsa dan nilai Fikri? Caranya adalah mencintai produk dalam negeri, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila, serta memanfaatkan kerjasama internasional. Apakah nilai ini relevan dengan Pancasila dan identitas bangsa Indonesia? Ya, karena di dalamnya terkandung tentang aset negara dan pekerjaan kebangsaan dan istiadat. Itulah hasil dari diskusi kami. Apakah dari kelompok lain ada yang menambahkan atau ingin bertanya? Silakan dari kelompok lain. Ada satu kelompok, satu penanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan 3 perjuangan terhadap Pancasila pada masa Baiklah, kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa suatu bangsa harus mengapa jati diri suatu bangsa memiliki mengapa suatu bangsa harus memiliki jati diri? Oh, kalah. Terima kasih.
kurang puas dengan jawaban. Bagaimana? Apakah kelompok lain ada yang menambahkan? Kami dari kelompok 1 puas dengan jawaban kelompok 3. Terima kasih pada semuanya yang bumi dengan Allah yang sudah mengajarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Budi ya. Nah, kita kasih aku untuk yang kasih ya. Nah, hai. Hello, hai. Nah, jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta refleksi kalian dulu. Gimana perasaan kita atau perasaan anak semua tentang pelajaran kita hari ini? Jadi, itulah materi kita mengenai identitas bangsa Indonesia. Jadi, insyaallah minggu depan kita masuk kepada dengan elemen yang sama, masih Bhinneka Tunggal Ika, namun tujuan bendera kita untuk besok itu adalah mengenai kebersamaan kita tentang